Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Petang. Tiga calon presiden beradu gagasan dan pandangan dalam debat pertama Capres Pilpres 2024 yang digelar di halaman kantor KPU Jakarta Pusat Selasa 12 Desember 2023 malam. Bukan hanya soal gagasan dan pandangan, gestur tiga capres yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo pun menjadi sorotan tersendiri bagi publik. Tiga calon presiden telah menyampaikan gagasannya dalam debat perdana di Komisi Pemilihan Umum KPU RI Selasa 12 Desember 2023 malam. Sepanjang debat berjalan, sejumlah gestur pun diperlihatkan oleh para capres ketika menjawab pertanyaan hingga menanggapi perdebatan. Pakar gestur dan mikroekspresi Monica Kumalasari menyebut masing-masing capres menunjukkan ekspresi yang berbeda saat debat. Monica Kumalasari menilai capres nomor urut 1 Anies Baswedan cukup berhasil dalam penguasaan emosi. Anies tampak tenang dan tidak menampilkan gejolak emosi saat debat. Sementara capres Prabowo Subianto menunjukkan lonjakan emosi yang menjadi perhatian masyarakat. Monica menyebut Prabowo beberapa kali terdengar bicara dengan ton suara rendah yang menunjukkan kemarahan yang ditahan. Sedangkan capres Ganjar Pranowo terlihat banyak menampilkan social smile untuk mengatasi situasi kebatinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sudah bergabung bersama kami Monica Kumalasari selaku pakar gestur dan juga mikroekspresi yang melalui sambungan Zoom yang akan bergabung dalam dialog Nusantara Petang. Selamat petang, Mbak Monica. Halo, selamat petang Mbak Danis. Baik, Mbak Monica melihat dari debat Pilpres kemarin ya, kita melihat berbagai macam ekspresi dan juga gestur dari para paslon dan kita melihat banyak yang melakukan ekspresi marah maupun tenang gitu ya. Kita lihat dari ekspresi wajah saja dulu nih, apa yang ditunjukkan masing-masing calon presiden menurut Mbak Monica? Silakan Mbak Monica. Ya, jadi sepanjang debat yang sekian jam ini, kita akan melihat secara umum dari ekspresi yang mereka tunjukkan. Ya, jadi paling mudah untuk mempelajari ekspresi ini adalah melihat dari facial expression. Sementara dari facial expression sendiri ada ekspresi mikro, ada ekspresi makro, dan beragam ekspresi-ekspresi yang lainnya. Nah, kita akan menyoroti terlebih dahulu untuk capres nomor 1 Pak Anies Baswedan, begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari ekspresi wajahnya, ya, ini ketika Pak Anies Baswedan memposisikan diri sebagai oposan, ya, ini banyak sekali menampilkan facial expression yang bersifat mikro. Jadi mikro itu muncul cepat sekali dalam waktu 0,2 detik seperti itu. Dan ini banyak membasahi bibirnya. Nah, apa arti dari ekspresi tersebut ya atau emosi tersebut? Nah, banyak membasahi bibirnya ini adalah berarti ketidaksetujuan atas hipotesis pertama ya. Ini adalah ketidaksetujuan atas apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya ya. Ketidaksetujuan juga bisa berarti ragu-ragu, tetapi membasahi bibir juga menunjukkan salah satu hipotesisnya adalah karena haus atau kekeringan dan sebagainya. Nah, kalau beliau mendudukan diri sebagai oposan, maka ketidaksetujuan dengan apa yang disampaikan oleh lawan debatnya ini sungguh terlihat dari ekspresinya. Artinya, ini adalah ekspresi yang selaras. Walaupun secara verbal kadang-kadang beliau tidak menyebutkan ketidaksetujuannya seperti itu. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Monica mengenai gestur dan juga ekspresi dari capres nomor urut 1. Silakan dilanjutkan kembali Mbak Monica. Oke, tadi kalau bahasan kita adalah capres nomor 1, sekarang kita beralih ke capres nomor 2. Nah, dari Pak Prabowo Subianto ini ya, kalau kita mengamati dari facial expression, jadi kalau ekspresi wajah itu ekspresi yang paling mudah diamati dan merupakan emosi yang bersifat universal gitu ya. Tetapi ketika kita mengamati mengenai ekspresi wajah dari Pak Prabowo, ini kita melihat bahwa banyak mengernyitkan dahi seperti itu ya. Ini adalah
biasanya ini adalah proses yang disebut dengan cognitive loading atau berpikir keras. Namun kondisi kesehatan yang bersangkutan juga perlu kita pertimbangkan ya. Jadi di wajah manusia tuh ada sekitar 53 otot wajah yang bertanggung jawab untuk menampilkan emosi seseorang begitu ya. Jadi karena kondisi kesehatan tersebut maka saya akan abaikan dan kemudian saya akan mengambil kanal yang lain untuk melihat bagaimana ekspresi atau emosi yang bersangkutan. Nah, saya memilih melihat dari suara ya. Jadi kalau kita lihat ada suara yang tinggi menukik ke atas. Nah, itu biasanya beliau menggunakan cara ini ketika memberikan semangat. Namun, suara yang tinggi juga menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu juga mengandung kemarahan ketika marah ya. Nah, kemudian ada justru malah terjadi dinamika dengan menggunakan suara atau tone di bawah. Itu juga menunjukkan kemarahan. Jadi, kalau kita mengamati ya seperti di kontestase sebelumnya bahwa ini yang banyak diperhatikan adalah mengenai gebrakan meja dan sebagainya. Nah, apakah kali ini emosi dari Pak Prabowo itu sudah manageable ya, sudah banyak perubahannya. Jadi kalau kita katakan bahwa cara beliau untuk ada joget gemoy, terus kemudian ada gerakan-gerakan yang lain, ini adalah merupakan satu coping mechanism dari yang bersangkutan untuk bagaimana mengelola emosinya. Dan ini pastinya adalah merupakan suatu berita yang baik, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita mengacu sekarang kepada capres yang ketiga ya dari Pak Ganjar Pranowo. Nah, ini Pak Ganjar banyak menampilkan social smile seperti tadi Mbak Dani sudah sampaikan. Nah, social smile ini memang dilakukan sebagai filter ya untuk mengatasi gejolak emosi yang ada di dalam. Nah, kalau dari tampilan-tampilan sebelumnya sebelum debat perdana ini, maka Pak Ganjar banyak menampilkan emosi-emosinya ketika menyatakan ketidaksetujuannya, maka kali ini improvementnya juga luar biasa sekali begitu ya. Jadi terlihat ada social smile dan ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu memang lebih tone down dan kemudian lebih tenang menghadapi ini. Dan ini juga terlihat pada saat di akhir debat ya, ketika ketiga paslon ini berada di stage. Kemudian Pak Ganjar yang terlebih dahulu mendekati Pak Prabowo dan kemudian bersalaman, kemudian ada menepuk bahu ya. Nah, tetapi yang membedakan adalah ketika Pak Ganjar Pranowo ini lebih mendekatkan diri kepada Pak Anies dan kemudian ini ada kecuali berjabat tangan kemudian ada cipika-cipiki. Nah, jadi kalau kita melihat hubungan antara 3 dengan 1 ya, ini lebih bonding seperti itu. Baik. Nah, walaupun sekarang yang terjadi adalah mereka mengubah strateginya, begitu ya. Jadi dipersonifikasikan Pak Ganjar ini yang paling dekat dengan Pak Jokowi seperti itu. Ya mungkin karena elektabilitas Pak Prabowo yang semakin meningkat seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat dan kemudian yang menjadi pembicaraan publik ini mengenai di akhir debat adalah ketika Pak Prabowo kemudian segera meninggalkan stage ke belakang. Nah, ini jangan disikapi dengan hal-hal yang berbau negatif, tetapi kalau kita mencoba berpikir dari teori generasi nih, Mbak. Jadi Pak Prabowo ini masuk ke dalam generasi baby boomers ya, sehingga visi yang diusung ya maupun cara-cara beliau melakukan orasi ini lebih kepada wawasan kebangsaan, patriotisme dan sebagainya. Dan ini adalah ciri khas dari generasi baby boomers begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari capres 1 dan 3 ini adalah yang mewakili generasi X ya, di mana di generasi X ini ya mereka lebih kalau Pak Anies berbicara tentang konseptual atau sesuatu yang abstrak, tetapi kalau Pak Ganjar ini lebih kepada ide-ide yang praktikal seperti itu. Ya. Nah, jadi baik, Mbak Monik, dari ketiga analisis ekspresi dan juga gestur yang sudah disampaikan Mbak Monik tadi,
capres nomor urut 1 Anies, kata-kata yang sangat baik, namun mungkin kita lihat dia menyerang gitu ya Mbak Monik ya. Kemudian ada Prabowo yang terlalu menggebu-gebu namun diselipkan dengan lelucon seperti joget-joget, dan juga Pak Ganjar tenang dan juga banyak memunculkan social smile gitu ya. Ini menurut Mbak Monik siapa yang paling pandai memainkan ekspresi untuk menunjukkan pesan tertentu Mbak Monik? Ya, jadi kalau kita lihat eskalasinya ya, di sini Pak Ganjar dari sisi bahasa nonverbalnya ini menunjukkan hal-hal yang lebih cool, lebih tenang seperti itu ya. Dan ini juga ditunjukkan mulai dari ekspresi di wajah dengan social smile maupun dari gestur body language yang lain maupun dari penguasaan intonasi beliau ya. Nah, kalau itu eskalasinya kita lihat dari Pak Ganjar. Kemudian kalau kita lihat lagi dari Pak Anies, nah beliau juga mampu untuk mengelola emosinya, dan ketika positioningnya adalah sebagai oposan, maka ini adalah setiap hal ketika harus menjawab sesuatu atau melancarkan suatu respon tertentu atau stimulus tertentu, ini pasti reverse atau berbalikan dari apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Dan ini selaras karena beliau memang mendudukan diri sebagai oposan gitu. Jadi artinya banyak ekspresi-ekspresi ketidaksetujuan yang ditampilkan oleh beliau. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari Pak Prabowo ya, ini bukan berarti bahwa tidak mampu mengelola emosi. Jadi artinya perubahannya itu juga sudah luar biasa sekali. Jadi kepada para pemilih ini tinggal melihat bahwa preferensinya apa sih, karena masing-masing ini sudah menampilkan emosi yang selaras dengan visi, misi, atau ide-ide yang sedang mereka usung, seperti itu. Baik Mbak Monik, perbincangan kami kita akan lanjutkan usai jeda berikut Mbak Monik. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Petang dan masih bergabung bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Petang. Halo Mbak Monika, kita bergabung kembali. Mbak Monika, kalau kita melihat dari cuplikan debat para capres ini kan mereka saling lempar senyum saat menjawab ya Mbak Monik. Ini mana senyum yang berbeda dari kepribadian masing-masing capres yang sudah kita ketahui di publik? Oke, apakah ada tayangannya? Oke, ini ya, ketika mereka saling melempar senyum, yang dalam catatan saya ini adalah momen tawa bersama ketika Pak Prabowo menyampaikan mengenai MK-MK ya. Nah, ini kemudian Pak Ganjar dengan Pak Anies ini tertawa bersama, dan kemudian ekspresi yang ditunjukkan melalui intonasi dari Pak Prabowo mengatakan yang intervensi siapa, begitu ya. Jadi kita banyak melihat di sini, kita banyak mengamati bahwa Pak Prabowo ini banyak menampilkan suatu respons ya kepada kedua lawan debatnya, bahwa
kontestase ini semuanya adalah dengan hal yang sudah kita ketahui bersama. Jadi tidak ada lagi sesuatu yang baru bagi mereka bertiga ya. Jadi mereka pun sudah tahu apa yang terjadi di belakang layar. Nah, ini ditunjukkan juga dengan misalnya Pak Anies mengatakan Pak Prabowo mengatakan Mas Anies ya, sampai 2 kali diulang dan kemudian menggunakan penekanan ya. Nah, kemudian juga kepada Pak Ganjar ya, ketika mengatakan come on Mas Ganjar begitu ya. Nah, ini adalah merupakan respons dari Pak Prabowo ketika beliau ini dipojokkan gitu ya dengan beberapa kenyataan, terutama adalah mengenai isu HAM dan juga isu perihal MK-MK ya, atau bagaimana kontestasi ini kemudian mengambil Mas Gibran sebagai wakilnya begitu. Ya, baik Mbak Monik. Kita beralih ke suara, mungkin bagaimana nada bicara yang sudah disampaikan oleh masing-masing calon dan menunjukkan nada apa, seperti kesal dari overall ini kaitan siaran ekspresi wajah dan lainnya. Siapa yang paling siap menghadapi capres lain kalau menurut Mbak Monik? Ya, jadi ada hal yang krusial yang diusung oleh Pak Anies ini, maka isu mengenai IKN itu akan menjadi sesuatu yang krusial, dan karenanya ketika ditanyakan mengenai IKN, beliau juga tidak langsung menjawab, jadi artinya menghindar untuk menjawab, bahkan hal ini sampai ditanyakan berulang-ulang, diminta klarifikasinya oleh Pak Ganjar gitu. Ya, nah sementara Pak Prabowo juga banyak sekali isu yang mengenai HAM, kemudian mengenai MK-MK dan sebagainya, yang ini menuntut beliau untuk menjawab, dan ketika menjawab, karena ini kondisinya adalah kondisi yang disebut dengan high stake, di mana dilihat oleh jutaan pasang mata, maka ekspresi dari apapun yang disampaikan ini semuanya mengandung arti begitu. Nah, kalau kita lihat di Pak Ganjar ini lebih selamat gitu ya, karena tidak banyak isu-isu membawa beban-beban di masa lalu, sehingga Pak Ganjar tampil lebih prima pada kesempatan ini dengan penguasaan kepada pengalaman-pengalaman beliau. Nah, isu-isu inilah yang isu praktikal inilah yang diusung sehingga Pak Ganjar menjadi begitu lancar mengalir ketika menghadapi serangan-serangan dari lawannya. Begitu. Baik, terima kasih Mbak Monik. Ini karena durasi, jadi perbincangan kami akan putus. Selamat petang Mbak Monik, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Nusantara Petang.